Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung cus kita ke pertanyaan pertama. Dari TF Motivation. Bang, saya mau tanya, saya jualan di TikTok Shop. Minggu kemarin kan saya penjualan sehari bisa 20-50 piece. Mantap. Setelah mendapatkan ulasan bagus tapi bintang 1, penjualan menurun hanya 5-12 piece. Bagaimana cara mengatasinya ya, Bang? Jadi gini, kalau kamu udah pernah dapat order lumayan, yang penting TikTok Shop itu dia tuh ngecek banget tentang ulasan. Jadi kamu coba ya, pertama adalah dijaga bintangnya. Gimana? Jadi kontak lah orang-orang yang belinya. Nah, lu kenapa kasih bintang 1? Boleh nggak? Misalnya kasih bintang 5 atau cari tahu nih kenapa? Apakah bintang 1 itu apakah kamu memang pantas atau pembelinya salah? Apa gimana? Kalau barang kamu memang kurang bagus dan kamu overclaim, ya gimana lagi? Itu nggak bisa diapa-apain. Kualitas barangnya nggak bagus, ya menurut gue sih bikin lagi, baru lagi gitu. Karena ya kalau udah juga memang lebih sulit gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi jadiin evaluasi lah, evaluasi, perbaiki lagi. Yang kedua, coba dilihat kenapa nih kemarin rame, alasannya kenapa? Apakah gara-gara dari ShopTab, sumber trafficnya mana nih? ShopTab, konten, afiliator, atau mana? Nah, jangan-jangan ada sumber traffic kamu yang mati. Tapi gini, kalau kamu banyak bintang 1, bisa jadi itu bakal nutup jalan yang sekarang kalau masih 5-12 sih mending. Nanti lama-lama bisa makin hancur lagi kalau ulasan kamu nggak kejaga. Karena TikTok menganggap toko kamu jelek, jadinya nggak dikasih traffic lagi. Jadi itu dia tuh. Ya. Yang kedua, dari Hoki Fishing Tutor. Banyak afiliator yang ngajuin pengen jualin produk saya, tapi saya bingung nanggepinnya. Belum paham caranya, kasih petunjuk, Bang. Sebenarnya gini, kalau cari afiliator banyak yang pengen jualin, itu ya kamu pilih lah dari yang kamu lihat itu mana yang cocok, mana yang matching, mana yang kira-kira bakal laku. Nah, di sini memang lebih kayak feeling sih, jujur. Gitu kan, mereka kan pasti minta sampel. Ketika lu kirim sampel, berarti kamu keluar barang, keluar ongkir. Tinggal ya kamu feelingnya yang mana nih, yang kira-kira ketika kamu kasih bakal untung gitu ya. Itu di situ ngomongin pengalaman, ngomongin jam terbang ya. Kalau udah makin lama makin masih tahu kok mana yang bakal bagus, mana yang enggak. Kemudian Rian Galih Pratama, maaf mau tanya nih, para suhu-suhu, iklan Shopee saya kok langsung habis ya, padahal baru top up 15 menit yang lalu. Kira-kira kenapa penyebabnya ya? Apa karena saya menambahkan variasi harga? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya iklan langsung habis, bukan gara-gara top up berapa menitnya, tapi mungkin pertama saldonya cukup nggak? Kamu top up-nya berapa gitu? Karena kamu harus tahu, misalnya kamu top up 100.000. Satu klik Shopee itu ya mungkin rata-rata bisa kliknya 500 sampai 1000 perak, tergantung kata kunci dan tergantung yang kamu pilih. Nah, ketika kamu ngomongin cepat habis, berarti kamu top up di kata kunci, kamu ambil secara bukan kata kunci ya, GMax-nya, GFMax-nya, produk kamu tuh banyak, nyarinya banyak. Jadi begitu dikasih duit tiket langsung makan gitu kan. Tinggal ya untung apa rugi tuh 15 menitnya gitu kan. Karena ya solusinya cuma di situ aja gitu, caranya begitu. Sambil di reset sih, maksudnya mau muncul di mana, produk mana nih. Berikutnya, dari Given. Siang Kak, mau tanya, awalnya tambah saldo iklan minimum 100.000. Tapi tiba-tiba jadi minimum 2 juta. Tambah saldo iklan minimum 100.000, tiba-tiba minimum jadi 2 juta. Ini di mana nih? Di Shopee apa di TikTok nih? Gue nggak tahu pertanyaannya nih. Tapi kalau misalnya tambah saldo ya, kalau di TikTok sih setahu gue nggak ada minimum. Nah, kalau di Shopee itu juga harusnya nggak ada minimum sih gitu. Cuman kamu salah ada aturan klik atau apa nggak nih, jadi minimumnya 2 juta gitu ya, karena harusnya nggak ada. Atau kecuali dulu ada jalan iklan yang kejalanin duluan tanpa saldo, jadi kayak mungkin dianggap utang, jadi lu utang segini bayar dulu, kurang lebih seperti itu ya. Terus udah gitu, berikutnya dari Hendra Official. Bang, kalau toko oren ada yang beli tapi pembelinya setelah di booster, apa iya harus di booster terus? Kalau di booster terus, otomatis keuntungan jadi mengecil. Karena pendapatan bersih dipotong iklan. Maka baik apa yang harus saya lakukan? Di booster tuh di iklan ya maksudnya. Kalau misalnya dibeli setelah ada di iklan, memang itulah apa adanya. Keuntungan berkurang, memang begitu cara mainnya. Gitu. Justru menurut gue, jadi bukan keuntungan berkurang sih. Harusnya adalah kamu menghitung, membudgetkan, supaya kalaupun dipotong iklan, dipotong apa-apa, untungnya tetap cukup. Jadi bisa tetap jualan. Ya. Berikutnya, salesman. Kalau saya jualan celana anak di Shopee baru 3 bulanan. Saya udah iklan tapi penjualan cuma 1-2, paling tinggi 3 sehari. Solusinya gimana? Jualan celana anak udah iklan tapi penjualan cuma 1-2, paling 3 sehari. Solusinya ya gini, baru terus 1-2. Kalau baru 1-2 artinya barangnya belum laku, belum terkenal. Solusinya gimana? Nah, lo mau solusi apa nih? Mau solusi jangka panjang? Kalau jangka panjang,
gue mungkin bakal menyarankan dari awal ketika jualan celana anak jangan jualan biasa, di branding. Di branding sekalian, dibikin dibikin ada ceritanya, dibikin barangnya itu seolah-olah bagus. Gue nggak tahu barang lu bagus atau enggak tapi ya. Tapi maksud gue di branding ya dibikin seperti brand besar. Cuman itu jangka panjang, keluar duit nggak? Keluar duit, tapi jangka panjang. Jangka pendek gimana? Ya jangka pendek adalah ya lu jalanin iklan. Kalau sekarang mungkin cuma 1-2, artinya barangnya belum terlalu menjual, belum terlalu menggigit. Lu bisa tambah budget, atau ya misalnya di riset nih, dari barang kamu tuh apa yang bisa dibikin supaya barangnya lebih laku. Ya, terus udah gitu Syabila Kiansyah berikutnya. Kan tokoku udah beberapa bulan, bahkan sampai sekarang mau puasa sepi banget. Barang yang biasanya best seller banget malah nggak jualan. Terus tadi juga aku cuma jual 1 doang. Tahun ini nangis banget, jualanku yang dulunya puluhan PI peak sekarang cuma jadi beberapa biji aja. Kenapa ya semua ini udah dicek dan aman, iklan juga nonstop padahal. Sebenarnya gini sih, ini pertanyaannya bagus, cuman kurang detail. Detailnya gini, detailnya adalah kamu harus jelasin sebenarnya barang kamu tuh apa. Nah, best sellernya kenapa nih? Itu yang harus kamu cari tahu. Barang best seller kamu tuh lagi nggak ada, atau barang kamu tuh apa? Best sellernya kenapa dia laku? Itu yang harus kamu cari tahu. Kalau udah tahu kenapa dia laku, lakunya dari mana? Jadi 3 tuh, barangnya apa, kenapa dia laku, lakunya dari mana. Nah, dari situ, kamu bisa lihat, oke, misalnya barang kamu, gue nggak tahu apa ya, misalnya baju lah. Kenapa dia laku? Oh, baju ini ternyata pernah, memang sempat viral. Oke, sempat viral. Masih viral nggak? Nggak. Udah nggak laku tuh barang. Gitu kan. Atau barang ini kenapa gitu ya, beda lagi. Lakunya dari mana? Oh, laku ternyata ada satu afiliator yang mempromosikan terus. Masih promosi nggak? Enggak, ya udah lu cari lagi kayak gitu. Jadi lu harus tahu, cara menjawabnya adalah harus tahu asal muasalnya kenapa gitu ya. Nah, terakhir, Saiful Khair. Bisa tidak jualannya tidak menggunakan iklan? Jujur sih kalau zaman sekarang menurut gua hampir tidak bisa ya. Hampir tidak bisa, hampir tidak mungkin. Karena kalau nggak pakai iklan, jadi gini, kamu harus ngerti konsepnya ya. Jualan online itu kan beda sama jualan offline. Jualan offline, kita tuh modal pertama, uang pertama itu keluar paling gede buat lokasi. Karena lokasi itu juga dapetin traffic, ada bonus trafficnya tuh. Jalan yang rame banyak orang lewat. Nah sekarang ketika kamu jualan online, kamu buka toko, udah kamu buka daftar, orang nggak ada yang tahu. Gimana cara taunya? Kamu harus panggil lewat iklan gitu loh, salah satunya. Kamu nggak mau pakai iklan, ibarat kamu mau jualan offline, tapi kamu nggak mau punya tempat, kamu cuma pengen punya tempatnya di rumah kamu aja, di mana orang nggak ada yang tahu. Lah gimana caranya? Nggak bisa gitu loh. Bener nggak? Ya bisa sih mungkin, kamu harus door to door. Kamu keliling, bawain yang banyak. Nah, sama kalau gitu. Mau tanpa iklan bisa nggak? Bisa. Kamu door to door tuh tiap hari. Promosiin tuh barangnya keliling di online. Nah, itu dia gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Kalau misalnya kamu udah ngerti konsepnya, jualannya bakal jadi gampang. Cuman karena sekarang itu persaingan makin ketat, makanya kayak iklan dan lain sebagainya ya. Itulah perangnya di situ. Ya, kurang lebih kayak gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tadi udah masuk. Kalau masih ada yang mau ditanyain, tulis di komen ini atau di video gue yang lain. Nanti gue bakal jawab di Q&A berikutnya.